Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haba di sini. Kali ini saya berada di Jalan Kopo, depan Lanud Sulaiman. Saya akan mencoba memvideokan perjalanan dari Lanud Sulaiman ke Kuningan, tepatnya ke Waduk Dharma. Saksikan terus keseruan perjalanannya. Semoga berguna. Pagi ini jam menunjukkan jam 6 lewat 8 menit. Mudah-mudahan udara cerah sampai di tujuan. Kita belok kiri ya, ke arah Soekarno-Hatta. Kalau ke kanan itu bisa ke Bale Endah. Kita sekarang berada di Jalan Soekarno-Hatta, lurus terus mengarah ke Cibiru. Kita sudah sampai di bundaran Cibiru ya. Dari Cibiru tadi belok kiri bisa ke Ujung Berung, ke Cicaheum. Kita lurus terus menuju arah Cileunyi. Kita sampai ke Cileunyi setelah bermacet-macetan di Ujung Berung. Di depan kita belok kanan ya, teman-teman dan sobat Haba sekalian. Kita jalan ke Nagreg, ke Malangbong. Jalan lurus juga bisa melalui Sumedang ke Majalengka, tapi rada memutar. Kita belok kanan. Kalau sebelah kanan ke atas itu ke jalan tol.
Pagi-pagi gini mudah-mudahan tidak terjebak macet di pas pabrik KHTek. Kita sekarang berada di daerah Cipacing ya. Kalau dulu tuh daerah Cipacing terkenal dengan sentra senapan angin, pembuatan senapan angin tradisional. Kita sudah masuk ke daerah Cicalengka. Sebetulnya kalau saya lihat di Google Map ada ditawarkan dua opsi perjalanan dari Bandung ke Waduk Dharma. Opsi pertama dari Bandung ke Cileunyi, terus ke Sumedang, lanjut ke Tomo, Majalengka, Talaga, dan Waduk Dharma. Tadi kameranya sempat mati ya, teman-teman ya. Baterainya habis. Terus sudah diganti sama baterai cadangan. Dengan estimasi perjalanannya 3 jam 29 menit dengan jarak tempuh 142 km. Di Pasar Limbangan. Sedangkan opsi kedua dari Bandung ke Cileunyi ke Rancaekek, dilanjut ke Nagreg, ke Malangbong, terus ke Panjalu, ke Cikijing, dan Waduk Dharma. Dengan estimasi perjalanan 3 jam 21 menit dengan jarak tempuh 133 km. Jadi saya mencoba memilih opsi kedua, yaitu melalui Rancaekek, Nagreg, ke Panjalu, dan ke Waduk Dharma. Kita belok kanan ya teman-teman. Kalau ke kiri itu bisa ke Sumedang. Kita belok kanan mengarah ke Tasik. Tadi itu terminal Malangbong. Selepas Malangbong, jalannya mulus. Kalau tadi banyak, sebelum Malangbong banyak tambalan, banyak bumping-bumping. Kita belok ke kiri ya teman-teman dan sobat sahabat sekalian. Lapangan sepak bola Arga Gurnita.
Pager Ageng, Polsek Pager Ageng. Cuaca nampak mendung ya teman-teman ya, mudah-mudahan tidak hujan ya. Suryalaya, ini Suryalaya nih teman-teman, STIE Suryalaya. Ada penunjuk jalan, Panjalu lurus, Kawali lurus, Majalengka lurus, Panumbangan Raja Polah kanan. Kita lurus ya, Panjalu. Jalan Warudoyong. Meliput dari kompas.com, Waduk Dharma Kuningan terletak di Desa Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Waduk Dharma Kuningan yang juga berfungsi sebagai pengairan ini menjadi salah satu wisata andalan di Kabupaten Kuningan. Tempat wisata ini sering dikunjungi dalam perjalanan mudik, terutama saat melintasi Jalan Raya Cirebon Kuningan Ciamis. Sejarah Waduk Dharma Kuningan. Waduk Dharma Kuningan menampung air dari beberapa sungai. Ini jalannya nanjak terus ya. Seperti Sungai Cisanggarung, Cinangka, Cikalapa, dan Cireungit. Waduk tersebut merupakan danau yang berfungsi sebagai pengairan. Salah satunya pengairan sawah. Berdasarkan cerita yang berkembang, Waduk Dharma Kuningan berawalnya dari sebuah danau kecil yang terbentuk sekitar 1800-an. Pada zaman dahulu, masyarakat sekitar memanfaatkan waduk untuk mengairi sawah, mencari ikan, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Sekitar tahun 1920-an, pemerintah Hindia Belanda berdasarkan saran dari pengelola pabrik gula mengubah danau kecil menjadi waduk. Tujuannya supaya memiliki manfaat yang lebih luas. Adapun proses pembangunan waduk sempat terhenti karena kekuasaan Belanda diambil alih oleh Jepang pada tahun 1942. Setelah mangkrak bertahun-tahun, kita memasuki Desa Sukamantri ya teman-teman. Pembangunan dilanjutkan kembali oleh pemerintah Indonesia. Malausma, Bantar Ujung, kiri, Majalengka, Kuningan, Cirebon, lurus. Pengerjaannya dimulai pada tahun 1958 hingga selesai. Kurang lebih memakan waktu 4 tahun. Ada kisah yang beredar tentang Waduk Dharma Kuningan ini di kalangan masyarakatnya ya, teman-teman dan sobat Herabas sekalian. Kisah lain mengenai Waduk Dharma Kuningan terkait dengan legenda Mbah Dalem Cager. Secara turun-temurun, masyarakat Kuningan menceritakan
bahwa Waduk Dharma Kuningan berawal dari tempat bermain putra kesayangan Mbah Dalem Cager, yaitu Pangeran Gencai. Pada saat pembuatan bendungan, konon Mbah Dalem Cager memberikan sajian untuk jamuan dalam jumlah besar. Bahkan proses menanak nasi dilakukan di salah satu bukit yang hingga saat ini kabutnya sudah dinamakan mulai Bukit turun. Pangliwetan. Kalau kelihatan dari kamera, kabutnya sudah turun. Mbah Dalem Cager juga membuat perahu berukuran besar dari kayu jati. Perahu tersebut digunakan Pangeran Gencai dan teman-temannya bermain di waduk. Ketika Pangeran Gencai bermain di atas perahu, penduduk sekitar akan menabuh gamelan yang kemudian disebut Biasanya berkabut ya. muncul goong. Namun Cukup tebal juga. musibah menimpa Mbah Dalem Cager. Pangeran Gencai dan teman-temannya tenggelam saat perahu yang dinaikinya mengalami kerusakan berat. Oleh penduduk setempat, lokasi tenggelamnya Pangeran Gencai dinamai Labuhan Bulan. Hal tersebut karena peristiwanya terjadi pada malam bulan purnama. Adapun sejumlah aktivitas di Waduk Dharma Kuningan yang dapat dilakukan pengunjung saat berwisata di waduk tersebut adalah 1. Naik perahu. Terdapat perahu yang dapat disewa untuk keliling waduk. Setiap perahu mampu menampung sekitar 24 orang. Pengunjung yang menaiki perahu akan menikmati panorama Waduk Dharma beserta pemandangan bukit, pulau kecil, dan beberapa keramba ikan. Pengunjung sekaligus dapat berfoto dengan latar belakang waduk dan bukit. 2. Foto-foto. Tersedia spot foto dengan latar belakang bukit dan waduk. Pengunjung dapat berfoto menggunakan kamera sendiri atau menyewa jasa fotografer setempat. Sedikit review perjalanan teman-teman dan sobat RHBA sekalian. Setelah kita melewati Malangbong, kita belok kiri menuju arah Suryalaya dan Panjalu. Ternyata jalannya di situ bagus, mulus jalannya, lurus aja terus. Dan yang paling mengesankan, saya pas kebetulan melampaui jalan yang berkabut. Cukup lumayan juga tebalnya, mengingatkan saya kalau di daerah Pangalengan itu di perkebunan cukul sering sekali itu di sana berkabut. Terus kalau di Ranca Bali di daerah Warung Kabut, dan kalau lebih ke selatan lagi ke daerah Cianjur di Cimaskara. Itu kabutnya tebal dan panjang. Mengingatkan saya jalan di Ciwidey ya, di Warung Kabut. Tuh lihat kabutnya. Lampu hajat dulu lah.
ada sedikit informasi lagi mengenai Waduk Dharma yang dikutip dari laman Wikipedia. Waduk Dharma adalah sebuah waduk yang dibangun di Dharma, Kuningan untuk menampung air Sungai Cisanggarung. Sebelum dibangun jalan lingkar, Jalan Nasional Rute 14 juga melewati puncak bendungan dari waduk ini, sehingga sempat membuat bendungan miring ke arah utara. Waduk ini dikelilingi oleh bukit dan lembah, serta pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Waduk ini berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Kuningan dan sekitar 37 km dari pusat kota Cirebon. Sejarahnya, pada tahun 1920 sampai 1962. Pada tahun 1920, pabrik gula Tersana Baru mengusulkan kepada residen Cirebon agar membangun waduk untuk memenuhi kebutuhan air dari kebun tebu dan pabrik gula yang ada di grup touring dari mana itu ya? Karesidenan Cirebon selama musim kemarau. Pada tahun 1924, Insinyur G.A. Deceng pun mulai melakukan studi kelayakan mengenai pembangunan waduk ini. Aduh, jalannya enak pun. Lurus terus. Pada tahun 1929, atas desakan Departemen Pekerjaan Umum Hindia Belanda, dilakukan penelitian yang lebih rinci mengenai kelayakan pembangunan waduk ini. Pada tahun 1930, Dinas Pertanian Cirebon menyimpulkan bahwa pembangunan waduk ini membutuhkan biaya sebesar 1,5 juta gulden. Pabrik gula Tersana Baru kemudian menyanggupi untuk menanggung separuh dari total biaya pembangunan waduk ini. Mulai tahun 1935 hingga 1936 dilakukan penelitian geologi oleh A. Harting dan penelitian sifat tanah oleh Profesor Springer di lokasi pembangunan waduk ini. Pada tahun 1939, pemerintah Hindia Belanda memesan pintu untuk bendungan. Ini jalan raya Cikijing ya. Dari waduk ini di Swiss. Ada petunjuk Terminal Cikijing kanan, Kuningan Cirebon kanan, Talaga Cigasong kiri. Kita ke kanan. Dan 2 tahun kemudian pintu tersebut mulai dikirim ke Jakarta melalui Singapura. Pada tahun 1942, terowongan pengelak untuk mengalihkan aliran Sungai Cisanggarung selama proses pembangunan waduk ini pun telah selesai. Tetapi proses
pembangunan waduk ini kemudian terhenti karena adanya peralihan pendudukan Indonesia dari Belanda ke Jepang. Pintu untuk bendungan dari waduk ini lalu juga batal dikirim ke Jakarta karena dialihkan ke Australia. Cukup ramai juga ya pasar Cikijing ini. Pada tahun 1551, pemerintah Indonesia mulai merencanakan untuk melanjutkan kembali pembangunan waduk ini. Mulai tahun 1956 hingga 1957, kembali dilakukan penelitian mekanika tanah di lokasi pembangunan waduk ini oleh Lembaga Penyelidikan Masalah Air atau LPMA. Pada tahun 1958, pembangunan waduk ini mulai dilanjutkan kembali oleh Dinas Pekerjaan Umum Jawa Barat dan akhirnya dapat diselesaikan 4 tahun kemudian. Tahun 1963 sampai dengan sekarang. Setelah waduk ini mulai dioperasikan, ditemukan kebocoran yang cukup besar di dasar bendungan dari waduk ini. Rata volume air yang bocor diperkirakan mencapai 33.137.000 meter kubik per tahun. Dinas Pekerjaan Umum Jawa Barat memperkirakan bahwa kebocoran tersebut terjadi akibat pemadatan urugan bendungan yang dulu dilakukan secara tergesa-gesa karena adanya ancaman gangguan dari DITII. Pada tahun 1967 dilakukan penelitian mengenai kebocoran tersebut oleh LPMA. Hati-hati ada longsor, jarang licin. Oke lah. Dan Pusat Reaktor Atom Bandung atau PRAB, yang kemudian menyimpulkan bahwa 75% kebocoran terjadi melalui badan bendungan, sementara sisanya terjadi melalui dasar bendungan. Mulai tahun 1969 hingga 1970 dilakukan perbaikan terhadap bendungan sehingga jumlah air yang bocor sempat berkurang, tetapi kemudian kembali meningkat pada tahun 1971. Untuk keperluan penelitian kebocoran, kemudian dilakukan pembangunan drainase di bagian belakang bendungan oleh pembangunan perumahan. Pada tahun 1972 dibangun sebuah bendung di Sungai Cilutung agar air dari sungai tersebut dapat dialirkan ke waduk ini melalui Sungai Cinangka. Pada tahun 1975, setelah melakukan penelitian mengenai waduk ini, DPMA menyarankan agar dilakukan perbaikan terhadap semua bagian dari waduk ini yang belum pernah diperbaiki. Berdasarkan saran tersebut, kemudian dilakukan perbaikan terhadap waduk ini, antara lain oleh pembangunan perumahan, Waskita Karya, dan Barata Indonesia. Pada tahun 1991, dengan bantuan dari Bank Dunia, juga dilakukan penghijauan di sekeliling waduk ini. Waduk ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas sekitar 22.600 hektar di Kuningan dan Cirebon. Selain itu,
Waduk ini juga dimanfaatkan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Lur Agung, Ciawi Gebang, Garawangi, dan sebagian Kuningan. Waduk ini pun dimanfaatkan sebagai sarana perikanan darat oleh masyarakat sekitar dengan menggunakan jala terapung. Waduk ini juga dapat dijadikan sarana rekreasi dan olahraga, terutama di sore hari. Fasilitas yang tersedia di waduk ini antara lain kawasan perkemahan, perahu wisata, Kita belok kanan penginapan, ya, panggung ke hiburan, Waduk Dharma. wahana permainan anak, aula, spot foto, dan sebagainya. Bingung ke sini ke sana. Satu orang. Ya. Dari sini kemana Pak? Oh ada yang gerbang tuh ya? Betul Pak. Satu nuhun. Tiket masuk Waduk Dharma 25.000. 20.000 per orang dan 5.000 untuk sepeda motor. Welcome to Waduk Dharma. Nah, teman-teman, ada tempat makannya juga nih. Tuh. Tempat bersantai. Wahana ATV juga. Lihat dulu ke sana. Instalasi pengolahan air. Ini keluar lagi ya. Keluar lagi nih. Keluar lagi. Tapi nggak ada di karcis. Nggak ada yang jaga. Motor kirinya.
Banyak yang lagi bersantai, nongkrong-nongkrong. Kita foto dulu di sini. Waduk Dharma. Demikianlah tadi video perjalanan dari Bandung ke Waduk Dharma Kuningan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.